Ketika memikirkan Pekalongan, kita seringkali terbawa pada citra yang sudah tersemat, kebanggaan menjadi kota batik dunia, dan keluhan menyedihkan ancaman banjirop yang dikeluhkan warganya. Namun, di balik semua itu, ada satu elemen yang merangkul kehidupan kota dan warganya, yakni kuliner kaki lima. Kuliner kaki lima sering menjadi wadah meleburnya kebanggaan dan keluhan menjadi nilai baru, yakni kelezatan. Pedagang tidak hadir secara kebetulan, melainkan karena permintaan dan keinginan yang kuat dari warga. Inilah yang menjadikan makanan kaki lima bukan hanya sebagai pilihan kuliner, tetapi sebagai pemersatu komunitas, menjadi titik temu di mana kebersamaan dan keinginan bertemu dalam setiap suapan. Di tengah jajaran kuliner yang menjadikan kota Pekalongan unik, terdapat satu sajian yang tak terbantahkan kelezatannya, tauco Pekalongan. Kata tauco sendiri merupakan gabungan dari kata tauco dan soto. Inilah yang membedakan soto Pekalongan dengan puluhan jenis soto Nusantara lainnya. Dari jejak sejarah yang tercatat, soto dengan beragam jenisnya memiliki akar dari masakan Cina. Namun, di tepi pesisir Jawa, pada abad ke-19, ia menemukan rumah barunya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner Indonesia. Lebih spesifik, di kota Pekalongan, soto bertransformasi menjadi sebuah perpaduan antara cita rasa Tionghoa dan rempah-rempah Nusantara yang kita sebut tauco dan dianggap sebagai soto khas Pekalongan oleh banyak orang. Tauco pertama kali diperkenalkan oleh komunitas Tionghoa yang telah menetap di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, tauco telah menjadi lebih dari sekedar hidangan komunitas atau ras tertentu. Tauco telah menjadi warisan kuliner yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Pekalongan, bahkan wisatawan yang berkunjung. Beliau adalah Pak Carlam, sang pemilik warung soto Carlam yang sudah menjajakan hidangannya puluhan tahun dan masih eksis digemari hingga sekarang. Saya itu dari kecil, jadi dari orang tua mas. Karena simbah saya itu juga jualannya tauco, bapak juga jualan tauco, lalu saya yang tertarik banget. Jadi masakan lain memang ya belum pinginnya sih tahu semua ya, tapi katanya kalau pingin ini nanti kan nggak fokus satu, hasilnya nggak maksimal. Kalau bapak saya di Pasar Senggol itu tahun 67, Pasar Senggolnya. Tapi sebelumnya juga buka di Terminal Bis yang lama, yang alun-alun tuh mas. Itu tahun berapa, 50-an apa berapa kurang tahu. Terus 67 pindah ke Pasar Senggol. Nah, kalau saya mulai bantu bapak tahun 72, belajarnya tahun 72. Sampai sekarang berarti? Iya, sekarang sudah saya turunkan anak-anak juga. Di samping tauco juga ada sapi merah, ini, terus bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, gula Jawa. Berarti Tauconya 3 kilo. Oh, cabai merahnya 1 kilo seperempat, terus seperempat. 1 kilo seperempat. Ini terus ini kemirinya, kemiri seperempat, bawang putih seperempat, bawang merah seperempat, gula Jawa setengah kilo,
Kalau jahenya paling 1 kon. Tauco itu singkatan dari soto yang pakai tauco. Dan di kota lain kan nggak ada. Nah, pas sebabnya kok di tauco ya. Aslinya kan tauco itu kan makanan khas orang Cina. Yang biasanya untuk campuran, untuk bikin suike. Karena orang-orang kita suike kan haram ya, akhirnya diakali pakainya daging kerbau atau sapi. Sapi itu dari tahun 2006 ya, setelah kerbau nggak punah di Pekalongan, ya adanya sapi ya saya coba sapi, ternyata nggak ada bedanya kan. Paling beda sedikit kalau kerbau itu kuah kental banget mas. Kalau sapi harus kita berani bumbunya. Iya, tauco terdiri dari daging sendang lamur, yaitu potongan daging sapi dari bagian bawah dada. Daging tersebut dimasak dengan kaldu yang terbuat dari campuran rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, serta serai. Selain bumbu tadi, di dalam tauco juga terdapat soun atau mie putih. Keistimewaan tauco Pekalongan terletak pada penggunaan bumbu tauco dalam proses pembuatannya. Tauco adalah kunci utama yang memberikan warna kuah tauco yang kental. Berbeda dengan soto dari daerah lain yang biasanya memiliki kuah bening. Mari kita gali lebih dalam, apa itu tauco? Beliau adalah Pak Toto yang menjalankan usaha Tauco Sariwangi. Tauco ini kan sebenarnya sudah lama banget ya, sudah dikenal masyarakat lama bahwa mamaku, neneknya sama nenek buyut sudah berjualan tauco. Waktu awal saya tidak mau meneruskan tauco, tapi kemudian setelah dipikir-pikir karena ini sudah jalan dan sudah banyak pelanggan, akhirnya putusin untuk menerusin usaha tauco ini. Kan eman-eman sudah jalan, nggak diteruskan. Sebab kalau bukan saya yang teruskan, siapa lagi? Ya. Dari tahun berapa itu? Saya mulai meneruskan tahun 2009 ya. Baru konsen menerus ke tauco. Kalau biasa saya bikin ya, saya buat itu kedelai 10 kilo, tepungnya 10 kilo, terus kemudian garam dan airnya itu sesuai kebutuhan saja, tidak bisa dipatok berapa. Tapi memang misalkan butuh airnya banyak, ya kita airnya lebih banyak. Garam misalkan, kan garam macam-macam. Kadang ada yang asin banget, kadang yang enggak. Nah itu sesuai kebutuhan saja. Awalnya ya kedelai direbus, kemudian kedelainya dicampur dengan tepung. Setelah dicampur sama tepung, didiamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, kemudian diangkat ke atas, mulai diproses penjemuran. Nanti setelah benar-benar kering, baru direndam air garam. Kenapa kok harus sampai kering? Karena jika tidak sampai kering, nanti akan timbul rasa asam. Nah, setelah direndam air garam, itu pun didiamkan fermentasi lagi selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu baru bisa dijual. Sebelum itu tidak bisa. Nah, fermentasi makin lama tauco itu sebenarnya makin wangi. Nah, cuman kita di sini tidak bisa tauco yang terlalu hitam. Kita jualnya coklat yang kekuning-kuningan seperti itu. Perbedaan yang sangat mencolok adalah tepung. Tauco di daerah lain, misalkan tauco Cianjur atau Medan itu tidak pakai tepung, hanya air garam pakai kedelai.
Nah, kalau tauco Pekalongan itu khususnya pakai tepung. Itu yang membuat sebenarnya kalau untuk soto lebih bahasanya apa ya, luget gitu loh. Lebih kental. Cita rasanya pengaruh. Kalau cuman kedelai pakai air garam itu hanya rasa-rasa fermentasi aja, tidak ada apa namanya, lugetnya itu. Ya. Kalau hubungan sama pedagang-pedagang soto ya sangat baik lah ya. Kita menjaga hubungan, saya sesekali datang ke warung-warung mereka, mencicipi jualan mereka. Otomatis dari situ mereka berjualan pakai tauco saya bisa tahu rasa tauco saya enak apa enggak. Kalau memang ada perubahan, pedagang tauconya tak suruh ngomong ke saya, oh ini misalnya keasinan, atau ini apa itu kan ada masukan. Jadi saya untuk introspeksi diri. Jadi mungkin kalau keasinannya tinggal kurangi garamnya. Nah, saya selalu rutin seperti itu. Tapi tidak semua bakul soto itu tak datengin kan enggak. Soalnya kan bakul soto yang di sini, yang pinggir-pinggir jalan yang kecil-kecil itu banyak. Yang tak datengin paling yang udah dari dulu, dari zaman nenekku ngambil di sini. Saya bernama Rahayu Sri Rezeki, asli Pekalongan, lahiran tanggal 23 November tahun 1950. Saya dari keluarga ibu saya Tionghoa, bapak saya orang Indonesia. Ya, saya nama Sunanto AS, tanggal lahir 4 April 46. Asli orang Pekalongan. Ya kira-kira dari saya kecil itu, antara tahun 50-an itu saya sudah tahu. Kan saya lahir tahun 46, sehingga kecil itu kan jajannya sudah sama orang tua, kalau mau makan dibeliin soto. Karena orang udah lewat kan pakai pangkok itu di ting 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 gitu. Terus berhenti, itu dari mulai tahunnya antara tahun 50 itu sudah sampai remaja sampai dewasa itu Masih ada. kalau Pekalongan itu mungkin yang dipikul itu ya, mungkin antara tahun 60-an lah, 60 ke atas itu masih ada. Setelah perkembangan zaman, ada yang didorong, ada yang masih dipikul, lama-kelamaan muncul di rumah-rumah, sehingga kemungkinan orang-orang yang mendorong atau yang sudah tidak ada lagi yang mikul. Jadi karena mungkin orangnya sudah mulai modern, orang sudah mulai butuh tempat yang lebih bagus, akhirnya di rumah-rumah dibuka warung-warung untuk soto. Saya kira sama saja Mas, tidak ada bedanya. Kalau dulu pakainya kerbau, kalau sekarang kan sapi. Sapi itu lebih lunak dan lebih manis dagingnya. Kalau harapan saya, tauco itu bisa nasional lah. Kayak soto-soto lain, soto Semarang, soto Kudus kan di mana-mana ada. Jadi kalau saya pinginnya kan seluruh orang dari Indonesia ya kenal semua namanya tauco yang khas Pekalongan.